Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Sundari, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangka tahun 2021 Angkatan 3. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Pemahaman Siswa Kelas 5A pada Mata Pelajaran Pai dan Budi Pekerti materi Bulan Ramadan yang Indah melalui media Canva dan metode Real Learning di UPTD SD Negeri 15 Pemali. Adapun yang melatar belakangi saya dalam mengangkat masalah ini, yang pertama, seperti kita ketahui, pada masa pandemi ini tentunya proses pembelajaran sangat kurang maksimal. Oleh karena itu, yang terjadi di SD Negeri 15 Pemali, khususnya kelas 5A pada pembelajaran Pai dan Budi Pekerti, hampir sebagian siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, terutama nilai pengetahuannya. Di sini saya mengambil nilai pada materi Bulan Ramadan yang Indah berdasarkan data persentase dari daftar nilai. Dasar hukum saya dalam mengambil masalah ini, yang pertama yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 Ayat 2, di mana dalam undang-undang ini disebutkan pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 menyebutkan bahwa dalam proses pembelajaran pendidik harus dapat mendorong peserta didik untuk belajar. Dengan masalah seperti inilah membuat saya ingin memberikan salah satu solusi untuk memecahkan problema ini. Nah, di sini sudah ada visi dari UPTD SD Negeri 15 Pemali, yaitu terbentuknya peserta didik yang beriman, bertakwa, dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi, serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lanjut misi UPTD SD Negeri 15 Pemali, yang pertama, membina dan mendidik siswa dengan rasa tanggung jawab, serta memberikan teladan dan disiplin. Kemudian yang kedua, menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah yang harmonis, penuh dengan rasa kekeluargaan. Yang ketiga, membina dan mendidik siswa untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina dan mendidik siswa peduli dan mencintai lingkungan. Selanjutnya, adapun tujuan UPTD SD Negeri 15 Pemali dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik agar pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Ketiga, membina dan mendidik siswa untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, belajar untuk berhidup bersama dan berguna bagi orang lain. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di sini ada identifikasi isu. Yang pertama, setelah 8 bulan saya mengajar di UPTD SD Negeri 15 Pemali, saya menemukan beberapa isu. Di antaranya, 1. Kurangnya etika siswa terhadap guru pada proses pembelajaran di UPTD SD Negeri 15 Pemali. Prinsip ASN-nya pelayan publik. Kemudian, kondisi saat ini, banyaknya bahasa siswa yang kurang sopan saat melakukan komunikasi melalui WhatsApp ataupun tatap muka. Kemudian siswa jarang mengucapkan salam baik ketika masuk kelas, masuk ruang guru, dan itu harus kita biasakan. Kemudian siswa jarang sekali mengucap kata maaf apabila melakukan kesalahan ataupun kekeliruan. Kondisi yang diharapkan terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah dan baik sesuai dengan visi misi sekolah. Kemudian yang kedua, rendahnya pemahaman siswa kelas 5A pada pembelajaran Pai dan Budi Pekerti materi Bulan Ramadan yang Indah di UPTD SD Negeri 15 Pemali.
Prinsip ASN-nya adalah pelayan publik. Kondisi saat ini, sebagian besar siswa kelas 5A masih belum memahami materi bulan Ramadan yang indah. Pada pembelajaran Pai dan Budi Pekerti, jumlahnya sekitar 43% berdasarkan persentase dilihat dari daftar nilai pengetahuan siswa. Kondisi yang diharapkan, siswa kelas 5A tentu harus mampu memahami pelajaran Pai dan Budi Pekerti, salah satunya materi bulan Ramadan yang indah. Kemudian, yang ketiga, menurunnya kemampuan siswa kelas 5A dalam mempelajari Al-Quran di UPTD SD Negeri 15 Pemali. Prinsip ASN-nya pelayan publik. Kemudian kondisi saat ini, banyaknya siswa kelas 5A yang kurang bisa dalam membacakan surah-surah pendek. Karena pada pembelajaran Pai dan Budi Pekerti itu ada materi Al-Quran. Salah satunya surah-surah pendek yang muncul di sana. Pertama, kita harus mampu membaca, mengartikan, menulis, dan mengetahui isi kandungan. Kemudian kondisi yang diharapkan siswa kelas 5A mampu membaca surah-surah pendek dengan baik dan benar. Setelah melakukan identifikasi isu, kemudian selanjutnya melakukan penetapan dan analisis isu menggunakan metode analisis USG, di mana pada metode analisis USG ini melalui rankingan didapatkan total seluruhnya. Isu yang pertama, kurangnya etika siswa terhadap guru pada proses pembelajaran di UPTD SD Negeri 15 Pemali, itu totalnya 11 dan rankingnya ranking 3. Kemudian isu yang kedua, rendahnya pemahaman siswa kelas 5A pada pembelajaran Pai dan Budi Pekerti, materi bulan Ramadan yang indah di UPTD SD Negeri 15 Pemali, totalnya 14, mendapat ranking 1. Kemudian yang ketiga, menurunnya kemampuan siswa kelas 5A dalam mempelajari Al-Quran di UPTD SD Negeri 15 Pemali dengan totalnya 12 dan mendapat ranking 2. Isu yang diangkat berdasarkan analisis metode USG, yaitu rendahnya pemahaman siswa kelas 5A pada pembelajaran Pai dan Budi Pekerti, materi bulan Ramadan yang indah di UPTD SD Negeri 15 Pemali. Gagasan pemecahan isunya yaitu meningkatkan pemahaman siswa kelas 5A pada mata pelajaran Pai dan Budi Pekerti, materi bulan Ramadan yang indah melalui media pembelajaran Canva dan metode drill learning di UPTD SD Negeri 15 Pemali. Selanjutnya, dampak isu jika tidak terselesaikan. Yang pertama, sulitnya mewujudkan visi misi sekolah. Kemudian yang kedua, siswa akan kesulitan dalam menjawab soal-soal penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan soal-soal ujian sekolah mata pelajaran Pai dan Budi Pekerti. Kemudian yang ketiga, siswa kurang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup bulan Ramadan dan tidak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika bulan Ramadan tiba. Kemudian yang keempat, nilai siswa menjadi tidak tuntas berdasarkan KKM yang telah ditentukan. Adapun kegiatan dan tahap pemecahan isu, kegiatan 1 ialah melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapnya adalah yang pertama, membuat jadwal konsultasi dengan menerapkan nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, sila kedua, kemudian etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Selanjutnya komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, kedisiplinan. Hasil outputnya berupa jadwal konsultasi, dokumentasi foto, dan video. Kemudian tahap yang kedua, menyiapkan bahan konsultasi dengan menerapkan nilai-nilai aneka, akuntabilitas, transparansi, nasionalisme, sila keempat, etika publik, sopan dan santun, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, kejujuran dan berani. Pada tahap ini hasil atau outputnya yaitu lembar materi konsultasi, dokumentasi foto dan video. Selanjutnya tahap ketiga, meminta persetujuan mentor mengenai pelaksanaan aktualisasi dengan menerapkan nilai-nilai aneka. Yang pertama, akuntabilitas.
yaitu transparansi atau keterbukaan. Kemudian nasionalisme, menerapkan sila kedua. Etika publik, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Kemudian komitmen mutu, orientasi mutu. Anti korupsi, berani. Kemudian hasil outputnya yaitu lembar persetujuan, dokumentasi foto dan video. Selanjutnya kegiatan kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Langkah-langkahnya, tahapnya yang pertama membuat draft RPP, menerapkan nilai aneka yaitu akuntabilitas tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Kemudian nasionalisme, menerapkan sila keempat, etika publik profesional. Kemudian komitmen mutu, berorientasi mutu, anti korupsi kerja keras. Hasil outputnya draft RPP, dokumentasi foto dan video. Selanjutnya mendiskusikan kepada guru senior, ini adalah tahap yang kedua, dengan menerapkan nilai aneka yaitu akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, sila keempat, etika publik, tepat, akurat, dan berdaya guna. Kemudian komitmen mutu, berorientasi pada mutu, anti korupsi kerja keras. Kemudian wall of government, koordinasi. Hasil outputnya draft RPP, dokumentasi foto dan video. Selanjutnya tahap ketiga, finalisasi RPP dengan menerapkan nilai aneka yaitu akuntabilitas, transparan, keterbukaan. Kemudian nasionalisme, menerapkan sila kedua, di mana di sini kita meminta tanda tangan kepala sekolah atau mentor terhadap RPP yang telah kita susun. Kemudian nilai etika publik, sopan dan santun, ketika kita menemui atasan, mentor atau kepala sekolah harus dengan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian komitmen mutu, berorientasi pada mutu, anti korupsi, kedisiplinan. Hasil outputnya adalah RPP, dokumentasi foto dan video. Kemudian kegiatan ketiga, mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran menggunakan media Canva. Tahap yang pertama ialah menyiapkan akun Canva, materi dan bahan ajar tentang bulan Ramadan. Di sini menerapkan nilai aneka yaitu akuntabilitas, konsisten, nasionalisme, menerapkan sila keempat, etika publik, cepat dan tanggap, serta cermat dalam menentukan materi atau bahan ajar tentang bulan Ramadan. Selanjutnya komitmen mutu, efisien, di mana dalam menentukan materi harus tepat dan akurat sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian anti korupsi, tanggung jawab. Hasil outputnya materi tentang bulan Ramadan, dokumentasi foto dan video. Selanjutnya tahap kedua, membuat video pembelajaran animasi menggunakan media Canva dan lembar kerja Canva. Nilai-nilai yang diterapkan yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab, nasionalisme, menerapkan sila keempat, kemudian etika publik profesional, komitmen mutu, inovasi, di mana di sini menggunakan aplikasi dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian anti korupsi, bekerja keras. Hasil outputnya video, lembar kerja Canva dan dokumentasi foto. Selanjutnya menyiapkan materi berupa print out untuk anak-anak yang tidak memiliki HP Android. Jadi pada kegiatan ini ada materi yang telah kita buat melalui media Canva, itu diberikan melalui WhatsApp group, sedangkan anak-anak yang tidak memiliki HP Android atau yang bermasalah dengan HP-nya itu diberikan hasil print out-nya. Menerapkan nilai-nilai akuntabilitas yaitu bertanggung jawab, nasionalisme sila kelima yaitu berlaku adil, etika publik tidak diskriminatif. Di sini kita menciptakan suasana lingkungan kerja kita terhadap siswa untuk berlaku adil, tidak berpihak,
Jadi semua siswa yang memiliki HP ataupun yang tidak memiliki HP itu mendapatkan materinya. Kemudian komitmen mutu efisien, anti korupsi peduli. Kemudian hasil outputnya print out materi, dokumentasi foto, dan video. Selanjutnya kegiatan keempat yaitu melakukan kegiatan pembelajaran melalui media Canva dengan memanfaatkan metode drill learning. Langkah atau tahap yang pertama yaitu kegiatan awal. Pada kegiatan awal ini kegiatannya yaitu memperkenalkan siswa dengan media Canva, melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini menerapkan nilai-nilai aneka yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab, kejelasan, konsisten, dan keterbukaan. Selanjutnya, nasionalisme menerapkan sila kedua. Etika publik, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Di mana di sini kita bertanggung jawab untuk melakukan pretest dalam rangka mengetahui kemampuan awal siswa sejauh mana dapat kita ukur, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, dan terutama kali memperkenalkan media Canva itu sendiri kepada siswa. Komitmen mutu yaitu efektif dan efisien, hasil outputnya video, dokumentasi foto, dan RPP. Selanjutnya kegiatan inti. Tahap kedua itu kegiatan inti. Di sini tahap-tahapnya menayangkan video pembelajaran animasi Canva menggunakan InFocus dengan materi bulan Ramadan. Kemudian mengarahkan siswa untuk menuliskan apa yang telah ditayangkan dari video pembelajaran di lembar kerja Canva. Kemudian mengarahkan siswa untuk kembali menjelaskan apa yang sudah dipahami dari materi yang ditayangkan menggunakan lembar kerja Canva. Metode pembelajaran ini adalah metode drill learning. Kemudian mengarahkan siswa untuk membuat peta konsep secara berkelompok. Di sini menerapkan nilai akuntabilitas, bertanggung jawab, nasionalisme, penerapan sila kelima, yaitu berlaku adil. Jadi, semua siswa yang memiliki kesulitan semua diarahkan oleh kita. Kemudian, etika publik. Menciptakan suasana proses pembelajaran tanpa diskriminatif. Jadi di sini kita menerapkan tidak berpihak pada siapapun, berlaku adil, tanpa diskriminatif. Jadi semua siswa berhak mendapatkan informasi atau pengarahan. Kemudian komitmen mutu inovasi, anti korupsi berani. Di sini kita menumbuhkan sikap berani terhadap siswa untuk menyampaikan saran atau pemahamannya di depan kelas. Kemudian di sini manajemen ASN-nya pelayan publik. Sebagai pelayan publik, kita harus sabar dan mampu melayani siswa yang memiliki kesulitan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Hasil outputnya video, dokumentasi foto, dan lembar kerja Canva. Kemudian hasil kerja siswa, bahan-bahan untuk membuat peta konsep, daftar nama kelompoknya, print out materi, video, dokumentasi foto, terakhir kegiatan penutup. Melaksanakan kegiatan post-test, di mana di sini menerapkan nilai akuntabilitas yaitu bertanggung jawab. Jadi sebagai guru kita harus melaksanakan kegiatan evaluasi pada akhir pembelajaran. Kemudian anti korupsi, kedisiplinan. Tentunya pada pelaksanaan kegiatan post-test ini kita memiliki batas waktu terhadap siswa yang akan melaksanakan kegiatan evaluasi, yang akan menjawab soal. Hasil outputnya video, dokumentasi foto. Kemudian terakhir kegiatan 5 yaitu menyusun laporan evaluasi. Tahapnya yang pertama mengoreksi, merekap, dan menganalisis hasil pretest dan post-test. Nilai-nilai yang diterapkan yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab, di mana di sini seorang guru harus bertanggung jawab dalam mengoreksi
ataupun merekap serta menganalisis hasil dari evaluasi siswa. Kemudian anti korupsi kejujuran. Di sini kita melakukan evaluasi dan merekap nilai itu dengan jujur tanpa diskriminatif. Kemudian hasil outputnya hasil pretest siswa, hasil post-test siswa, daftar nilai dan analisis nilai. Selanjutnya tahap kedua yaitu membuat draft laporan evaluasi. Menerapkan nilai akuntabilitas yaitu tanggung jawab. Kemudian etika publik, cermat, tepat, dan akurat hingga berhasil guna. Kemudian hasil outputnya adalah draft laporan evaluasi, video, dokumentasi, foto. Kemudian tahap ketiga adalah konsultasi laporan evaluasi kepada guru senior, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Menerapkan nilai akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, di mana informasi yang kita sampaikan atau yang akan kita tanyakan itu secara terbuka hingga informasi yang dapat itu menyeluruh. Kemudian nasionalisme, menerapkan sila keempat yaitu musyawarah. Hasil outputnya adalah lembar konsultasi, dokumentasi foto dan video. Kemudian kegiatan tahap keempat yaitu finalisasi laporan evaluasi. Di sini kita menerapkan nilai etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Jadi sebelum kita membuat laporan atau menyampaikan laporan yang sesungguhnya, setelah kita membuat draft, kita melakukan konsultasi dan melakukan revisi. Kemudian anti korupsi, kerja keras. Kemudian hasil outputnya yaitu laporan evaluasi, video dan dokumentasi foto. Adapun di sini jadwal rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan mentor itu dilakukan bulan September minggu kelima. Kemudian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran itu dilakukan bulan Oktober minggu pertama. Kemudian mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran menggunakan media Canva itu dilaksanakan bulan Oktober minggu kedua. Kemudian melakukan kegiatan pembelajaran melalui media Canva dengan memanfaatkan metode drill learning itu dilaksanakan bulan Oktober minggu kedua dan ketiga. Kemudian menyusun laporan evaluasi itu dilakukan bulan Oktober minggu keempat. Terakhir penutup yaitu kesimpulan. Pada penggunaan media pembelajaran Canva dengan memanfaatkan metode pembelajaran drill learning ini memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa pada proses pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kemudian rancangan aktualisasi ini akan dilaksanakan di UPTD SD Negeri 15 Pemali dengan menerapkan nilai-nilai aneka serta ikut mendukung visi misi tujuan sekolah. Kemudian sarannya penerapan nilai-nilai dasar aneka tidak hanya dilaksanakan pada masa latsar saja, tetapi akan terus diimplementasikan secara berkelanjutan. Begitu juga dengan kegiatan aktualisasi ini diharapkan lebih baik dan dilaksanakan secara berkelanjutan juga pada proses pembelajaran. Demikianlah hasil presentasi rancangan aktualisasi saya. Semoga bermanfaat. Saran akan saya terima dan saya akan perbaiki kekurangan rancangan ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.